Terlahir dengan tanpa bisa mendengar, membuat mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Masyarakat yang enggan berkomunikasi langsung dan tak ada akses untuk bekerja di ruang publik, membuat mereka mengurung diri dan menyembunyikan jati diri mereka. Hingga akhirnya, Mario Lengilado, pria asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, membentuk komunitas tuli Kupang dan membawa teman-teman tuli lainnya untuk bisa bekerja. Di kafe Kopi Sa misalnya, yang membuka ruang bagi teman-teman tuli untuk bekerja di sana. Nama saya Mario. Saya lahir di Kupang. Saya punya satu adik tuli. Untuk sekolah saya di Jakarta, SMA sampai kuliah saya di Jakarta, saya kembali ke Kupang. Untuk saya mau mendirikan komunitas tuli Kupang sudah 6 tahun. Karena sebelum saya wisuda, itu saya ada liburan, saya libur ke Kupang. Saya lihat teman-teman ini banyak sekali di rumah karena takut komunikasi, lebih suka diam di rumah, tidak mau komunikasi di luar. Contoh, mau naik bemo terus ada teman tuli komunikasi pakai bahasa isyarat, ada orang yang dengar lihat naik, langsung teman tulinya diam karena malu. Yang kedua, kalau jalan gak mau isyarat, kalau lihat takutnya dilihat orang, itu malu. Bisa lihat semua sepi baru mau menggunakan isyarat. Kalau ada orang diam, seperti pura-pura bisa berbicara gitu. Nanti orangnya sudah jalan, isyarat lagi, pura-pura kayak gitu. Yang ketiganya itu banyak teman-teman tuli yang pengangguran, yaitu belum kerja. Padahal teman-teman tuli ini punya kemampuan yang bagus, ada kayak las, banyak kemampuannya, tapi di saat masuk dunia kerja itu susah gitu, karena komunikasinya itu takutnya tidak nyambung. Jadi kebanyakan kalau contohnya kayak mau tanya beli baju, ini baju berapa? Bingung ini ngomong apa, kayak gitu. Jadi banyak orang yang tidak mau terima karena alasannya itu adalah komunikasi. Jadi saya pulang kembali Jakarta setelah liburan, saya setelah habis pendidikan, saya wisuda, saya pulang bulan Desember tahun 2015. Saya pulang Kupang. Pas tahun baru, bulan Januari, saya langsung membuat komunitas tuli Kupang. Dibantu salah satunya adalah Kakak Siska yang tadi, itu bantu saya untuk mendirikan komunitas tuli Kupang. Untuk visi dan misinya kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk advokasi bahasa isyarat, supaya teman-teman jangan malu kalau menggunakan isyarat. Kalau kedua, mau advokasi pemerintah untuk bisa terima teman tuli kayak gitu. Pas setelah komunikasinya sudah bagus, banyak yang belum kerja juga karena pemerintah selalu mengandalkan bahwa komunikasinya sulit, selalu tidak nyambung katanya. Jadi kami rencananya ada buat undang-undang peraturan daerah dan diadvokasi selama 2 tahun. Nomor 2 tahun 2019. Kemarin sudah disahkan oleh gubernur. Jadi aku coba lamar guru di SLB. Itu saya lamar, ternyata bisa terima. Sebelum Kakak Kici dan Kakak Siska buka usaha Kopi Sa, memang sudah sama-sama. Setiap hari Sabtu dan Minggu kami sering datang ke sini. Setelah datang ke sini, ada lihat Ibu Juli, Ibu lihat, saya datang lihat. Kayak punya ide nih untuk buka pelatihan kopi. Jadi saya juga mau daftar untuk pelatihan kopi. Jadi Ibu Juli minta, Mario mau untuk pelatihan kopi katanya. Saya bilang, mau, karena banyak teman-teman tuli yang belum kerja. Jadi saya pas berangkat ke Bandung untuk belajar kopi,
Setelah belajar, saya pulang ke Kupang kembali. Saya mau rencana mau buka usaha sendiri. Tidak, saya mau untuk sama-sama buka usaha sama teman-teman tuli, supaya teman-teman tuli bisa bekerja. Ernest, salah satu teman tuli yang bekerja di Kopisa, menyebut walau takut bertemu orang banyak di awal bekerja, namun ia tetap bertahan dan akhirnya kini jatuh cinta dengan pekerjaannya tersebut. Saya sulit untuk komunikasi, apalagi kalau teman dengar yang baru pertama kali datang, itu biasanya saya sulit. Biasa yang kemarin belum ada tulisan-tulisan itu saya agak sulit. Tapi sekarang semua sudah ada, saya lebih gampang. Kalau memang pertama saya itu gugup, pertama kali saya kerja di sini itu gugup. Sekarang saya sangat senang kerja di sini, karena saya cinta kopi di sini. Saya pernah ikut pelatihan kopi di lomba kemarin via 60. Tapi saya kalah. Tapi tidak apa-apa, itu pengalaman saya. Kalau untuk saya biasanya kalau pelanggan datang saya langsung kasih tahu saya tuli dan silakan tulis di kertas. Dan kebanyakan banyak orang bilang tidak apa-apa, mereka senyum kepada saya. Bersama Kici Jacob, salah satu pemilik Kopisa, kita mendengar ceritanya yang memilih merekrut teman-teman tuli untuk bekerja di kafe miliknya hingga kini. Di tahun 2021 pada saat pandemi, itu banyak tamu yang mulai berkurang, kan? Jadi mulai Sonde datang, kemudian siapa sih yang paling sering bertahan datang adalah teman-teman dari komunitas Tuli Kupang. Jadi kita punya relasi yang cukup erat dengan teman-teman komunitas Tuli Kupang, karena salah satu pemilik kafe ini, Kasiska Solokana, dia itu adalah pembina dari teman-teman komunitas Tuli Kupang. Komunitas Tuli Kupang sering main ke sini, membuat kita survive di masa pandemi karena tetap bisa berjualan gitu. Lalu mereka mulai tertarik dengan kopi. Nah, di 2021 kita mulai ngobrol tentang kopi, belajar bersama tentang kopi. Nah, minat itu mulai bertumbuh. September 2021 itu kita dapat beasiswa dari Dekranasda Provinsi NTT untuk sekolah sertifikasi barista di Bandung, di 5758 Bandung. Pada saat itu yang melamar ada 7 orang. Jadi ada yang ikut sekolah roasting, ada yang sekolah barista. Nah, di sekolah barista ini salah satunya yang lolos seleksi itu adalah teman dari komunitas Tuli Kupang. Nah, pulang dari Bandung Oktober 2021 kita mulai sounding ke teman-teman komunitas Tuli Kupang, yuk siapa nih yang mau belajar tentang kopi lebih dalam gitu. Karena sudah ada pengajar dari teman tulinya sendiri dan saya dan beberapa teman yang sekolah. Setelah itu 2021 kami belajar, 2021 akhir Desember kami mulai berpikir karena jumlah teman-teman di komunitas Tuli Kupang, teman-teman tuli itu sekitar 60-an orang. Banyak yang tidak bekerja karena kesulitan tempat kerja yang tidak akses buat mereka. Jadi akhirnya kita berpikir untuk dorong mereka supaya bisa belajar satu waktu nanti punya bisnis sendiri. Itu idenya, lalu 2022 awal akhirnya mereka mulai bekerja di sini. Jadi konsepnya ini tempat singgah. Kita rebranding Kopisa menjadi cafe inklusif. Kenapa kafein? Kami berharap startnya dari teman-teman tuli, tapi banyak teman-teman disabilitas lainnya bisa lihat contoh dari teman-teman tuli untuk kemudian bekerja, punya bisnis kayak gini. Kami bilang tempat singgah, harapan kami mereka di sini bekerja, mereka punya keterampilan, mereka mampu mengelola duit karena kita sistem keuangan di sini sangat transparan. Harapannya mereka keluar dari sini. Jadi kita berharap mereka tidak bekerja lama di sini, justru mereka keluar buat bisnis atau bekerja di tempat yang lain supaya apa, teman-teman yang belum ada keterampilan lainnya itu bisa masuk ke sini. Kalau di kafe kami mewajibkan mereka bisa masak, mereka bisa buat kopi. Jadi mereka itu dari pegang kasir bisa,
keuangan bisa atur keuangan dalam artian terima pesanan, lalu rekap pesanan, bahkan sampai rekap pendapatan harian itu bisa, terus buat minuman bisa, masak juga bisa, melayani jadi waitress juga bisa. Kafe kami ini sebagian besar dijalankan oleh teman-teman tuli. Mereka tidak bisa mendengar, sehingga komunikasi dalam membaca gerak bibir itu sangat penting buat mereka. Dan mereka selalu berusaha untuk memahami apa sih yang dimau oleh pelanggan. Jadi mereka akan bertanya lagi, mereka akan kadang-kadang coba tanya ke saya atau coba tanya ke teman-teman dengar, ini tadi pelanggan pesan ini betul atau tidak. Nah, mereka sebegitunya ingin memahami pelanggan. Kami berharap juga pelanggan sebaliknya begitu, mau memahami mereka gitu. Jangan takut dulu karena tidak bisa bahasa isyarat, tapi yuk ajak mereka komunikasi. Paling itu sih. Dan sekali lagi kami kafe memang mengedepankan spesialisasi kami adalah di seduh manual. Jadi kalau butuh waktu yang agak lama untuk menunggu beberapa menu datang, itu karena SOP di kami. Itu bukan karena teman-teman kami yang punya keterbatasan lalu mereka bekerja lambat, tidak. Mereka bekerja secara profesional kan. Saya berani bertaruh sih untuk rasa, untuk beberapa teknik itu berani diuji cobakan lah. Mereka sudah ikut beberapa lomba, tidak mengecewakan, belum menang, tapi paling tidak ada yang masuk di 16 besar, ada yang masuk di 8 besar, kayak gitu sih. Kendala terbesar saat ini adalah beberapa pelanggan enggan langsung komunikasi dengan mereka. Ya kan kita ada informasi tuh, pelayan kami teman tuli, kami sudah kasih tahu cara memesannya bagaimana, tapi nampaknya ada beberapa orang yang tidak nyaman, kemudian melanggar SOP yang sudah kami buat. Jadi ada yang datang langsung, tolong panggil Nona itu teman dengar, tolong panggil Herson, kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau komunikasi dengan teman-teman tuli. Nah itu kendalanya sih Kak. Teman-teman tuli jadi merasa kayak, lo kan aturannya harusnya pesan di saya, kan mereka ngerasa ya Kak ya, oh jadi teman-teman yang beberapa pelanggan tuh tidak nyaman kalau bicara dengan saya. Nah itu sih kendalanya, untuk terus kasih mereka semangat. Ya tidak apa-apa, memang ada orang begitu, pada akhirnya memang pelanggan yang datang ya bervariasi gitu, tetap layani dengan senyum gitu sih. Kalau teman-teman tuli itu pekerjaan sekecil apapun mereka akan bekerja dengan gestur tubuh bangga. Kalau teman-teman dengar itu agak kesulitan. Prediksi saya, karena kalau kita mendengar, kita sering dengar orang punya komentar-komentar negatif, orang punya julid-julid, ini kafe begini ini. Nah, kalau teman-teman kan tidak mendengar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh kayak bersanda, kayak mereka tuh hear no evil, jadi tidak mendengar setan apapun. saya pikir itu sih.